Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Separuh domain yang tersisa langsung melemah, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa penyihir gelap pensiun ke separuh domain yang tersisa. Tangan kanannya yang menggenggam tongkat hancur berkeping-keping dan dimurnikan oleh cahaya abu-abu. Tetapi pada saat yang sama, prajurit ringan dari sisi lain bergerak. Dalam pancaran cahaya terang, pedang berat yang digenggam di kedua tangannya diacungkan ke atas kepalanya. Sinar matahari yang intens tampak menyatu dengannya saat sosok merah emasnya melintas seperti kilat di tengah percepatan yang panik. Serangan ini sepertinya mampu membelah bumi, seperti sinar matahari yang tak tertandingi. Cair menggeser posisinya, melemparkan rambutnya yang sekarang berwarna abu-abu ke belakang, menghamburkannya. Sama seperti air terjun abu-abu, ia menelusuri busur, berputar dengan kecepatan lambat. Kristal abu-abu berbentuk berlian di dahinya menghilang, tetapi pancaran cahaya abu-abu yang sangat kuat muncul dari dadanya. Semua lingkungan tiba-tiba melambat, Cair bergerak perlahan, tapi prajurit ringan yang awalnya berlari dengan kecepatan ringan juga melambat. Gerakan keduanya menjadi sangat berbeda. Dalam proses perlambatan ini, entitas abu-abu transparan muncul dari tubuh Cair, yang mirip dengan Cair, tetapi tampak ilusi dan transparan. Tangannya terus membentuk segel di depan dadanya, dan sosok abu-abu melintas, menandai tanda yang sangat kompleks ke punggung Cair. Kelima dari 7 seni dewa kematian, pemusnahan senyap kematian. Dalam proses perlambatan, saat berikutnya setelah rune abu-abu itu ditandai di punggungnya, sabit dewa kematian berubah menjadi 7 senjata lain dengan bentuk yang sama. Yang pertama adalah yang paling lambat sementara yang berikutnya sedikit lebih cepat, dengan masing-masing mengikuti satu sama lain. Pada saat sabit menyapu penyihir kegelapan yang sudah terluka parah, 7 sabit menjadi satu, dan proyeksi pedang abu-abu tembus ditembakkan ke penyihir kegelapan, sebelum terbang menuju penyihir cahaya yang bergegas. Proyeksi bilah itu sangat aneh. Bagian utamanya seperti kristal besar berwarna abu-abu, tetapi di sekeliling bilahnya berkumpul lingkaran cahaya putih yang kuat, yang berputar di sekelilingnya. Itu tidak memancarkan niat membunuh atau energi kematian, tetapi memberikan, hanya dengan melihatnya, perasaan tersedak. Begitu proyeksi bilah itu terbang, ruang dan waktu kembali normal, semua kecepatan dikembalikan ke keadaan semula tepat sebelum pedang penyihir ringan itu bertabrakan dengan proyektil yang memusnahkan itu. Penyihir kegelapan di bawah kaki Cair langsung menghilang ke dalam kabut abu-abu, dan jiwa pembangkit tenaganya terintegrasi dengan melodi abadi dalam sekejap hitam. Suara gesekan yang menusuk telinga berasal dari asap putih. Itu adalah dorongan dengan intensitas yang sebanding dengan sepotong besi panas merah yang berbenturan dengan sepotong es. Dalam dampak cepat itu, semua kekuatan domain prajurit ringan dikumpulkan sekaligus untuk memblokir, seluruh tubuhnya mandek di langit. Sinar merah keemasan yang intens memancar dari tubuhnya diselimuti di tengah-tengah lingkaran putih gerimis, berbenturan dengan esensi cahaya yang tersebar dari tubuhnya. Cahaya putih itu adalah cahaya pemurnian pemusnah yang melekat pada kelima dari 7 seni dewa kematian, yang mampu memurnikan esensi unsur apapun. Bahkan serangan elemen dengan sifat yang jauh lebih kuat akan dikonsumsi dan dimurnikan secara substansial. Meskipun Light Warrior menggunakan atribut cahaya, bagaimanapun juga, dia adalah makhluk undead yang lahir dari jiwa pembangkit tenaga listrik, menjadikan cahaya pemurnian sebagai kutukannya. Selain itu, bahkan dengan dukungan kekuatan domainnya, keadaan awalnya yang cukup terluka membuatnya sangat sulit untuk keluar dari cahaya pemurnian yang mengikis. Cair. Seluruh kelompok berteriak tanpa sadar dalam ketakutan. Cair sudah harus menggunakan 5 dari 7 seni dewa kematian sejak awal pertarungan, tapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sebuah jalan abu-abu terbentang di bawahnya, di tengahnya dia tetap mengapung. Di permukaan, Cair saat ini tampak tidak berbeda dari biasanya, seolah-olah tidak ada yang mempengaruhi dirinya. Tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ketika 7 seni dewa kematian mencapai tingkat seperti itu, serangan balik yang diberikan padanya hanya bisa sama menakutkannya. Saat Light Warrior berhasil mengeluarkan sebagian besar efek korosi dari pemurnian yang memusnahkan, jalur abu-abu telah terbentang di bawahnya. Detik berikutnya, Cair bergerak, seperti kupu-kupu abu-abu yang melemparkan dirinya ke prajurit ringan yang memiliki api suci naik ke atas tubuhnya. Cair saat ini dalam keadaan pikiran yang luar biasa. Cycle of the God of Death meluncurkan serangan dengan kecepatan yang mencengangkan,
Saat proyeksi pedang tembus pandang menyinarinya, api jiwa di mata prajurit ringan itu berdenyut dalam ketakutan yang luar biasa. Pertama dari 7 seni kematian, Deat in Chilhot. Seni kedua, membersihkan kematian. Seni ketiga, Death Scream. Seni keempat, ciuman dewa kematian. Seni kelima, pemusnahan senyap kematian. 5 seni tertinggi berturut-turut yang diluncurkan dalam semburan bersatu menjadi satu, melepaskan kekuatan dewa kematian yang tak terhindarkan, sebuah perjalanan di tanah kematian yang tak tertandingi. Dan itu adalah seni ke-6 dewa kematian, kematian dalam perjalanan. Kesatuan dari 5 seni membentuk kekuatan mutlak ke-6 ini. Art pertama, Deat in Chilhot, memaksa Light Warrior menggunakan pedangnya yang berat untuk melawan dengan sekuat tenaga, tapi art kedua mengisi pedangnya dengan retakan, seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti cahaya pemurnian. Kemudian Death Scream mengunci tubuhnya dalam keadaan kaku, sebelum Dead God's Kiss and Death in Silent Annihilation melintas secara bergantian. Cahaya muncul tepat di belakang prajurit cahaya. Kilatan warna abu-abu dan putih perlahan menyebar, dan lingkaran cahaya samar melintas. Cahaya berdiri di sana diam-diam, tangannya memegang gagang sabit dewa kematian. Dia tampak sangat tenang saat pancaran abu-abu di tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan. Tapi dari posturnya yang lurus, dia tidak dalam keadaan lemah. Pop! Cahaya beku langsung berubah menjadi bubuk halus, sebelum pancaran emas menelusuri busur untuk tiba di depan Cahaya dan masuk ke dalam melodi abadi yang tergantung di dadanya. Kesuksesan, dia baru saja berhasil, mengandalkan kekuatan 6 dari 7 seni dewa kematian, dalam menghancurkan 2 penjaga suci langkah ke-9 yang mampu menyatukan wilayah mereka. Di depan dewa kematian, kekuatan besar cahaya dan kegelapan menghilang dalam pemurnian. Putri suci Samsara Cahaya baru saja berhasil, dia harus menggunakan semua yang dia miliki, tetapi dia berhasil menembus lantai 6 menara keabadian ini. Pada saat ini, dia tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih ringan daripada rekan-rekannya yang terluka parah sebelumnya, tetapi Chen Yinger dan Wang Yuan yang terluka parah adalah orang-orang yang tidak dapat menahan air mata mereka yang meluap. Mereka tidak tahu tentang serangan balasan yang Cahaya harus pertahankan setelah menggunakan 6 seni dewa kematian ini, dan semua takut bahwa serangan balik ini akan bertahan untuk durasi yang sangat lama. Cahaya berdiri dengan tenang, tapi saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Halations dalam tersebar dari dadanya. Pertama adalah merah, lalu biru, hijau, kuning, hitam, dan akhirnya lingkaran cahaya emas berputar-putar bola-balik dan berkedip-kedip di sekitar satu sama lain, menyebabkan sosok Cahaya yang adil mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Saat pancaran warna-warni ini berkedip, seluruh menara keabadian menyala, dan cahaya warna-warni ini bersinar di tengah-tengah menara keabadian. Itu adalah pencahayaan yang menyilaukan, memberikan perasaan kecerahan yang tak terlukiskan. Seluruh pancaran ini keluar dari Eternal Melody yang tergantung di dada Cahaya. Tubuhnya terus menggigil ringan, dan saat berikutnya, pancaran warna-warni pada tubuh Cahaya bersinar lebih luar biasa. Memanfaatkan 6 seni dewa kematian sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jika bukan karena proses fusi yang dialami oleh kompor spiritual Samsara, dia tidak lebih dari mayat berjalan sekarang. Art of Death in Chilhot yang pertama tidak menyebabkan reaksi apapun, tapi mulai dari yang kelima, serangan balik akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Hilangnya indera di seluruh tubuh akan mengakibatkan kematian. Dan sekarang, Cahaya hanya memiliki indera ke-6 yang tersisa, persepsi. Penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan sentuhannya telah menghilang, meninggalkannya hanya dengan persepsinya. Saat ini, dia sudah sangat lemah, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun, saat dia membuat penemuan menakjubkan dari kekuatan mistik yang melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar energi di sekitarnya berkumpul ke tubuhnya. Tubuh. Perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan perasaan lemahnya yang tak tertandingi menghilang dengan cepat, saat energi spiritual di tubuhnya diisi ulang dengan kecepatan yang menakjubkan. Yang mengatakan bahwa kekuatan ini berada pada level yang sama dengan kompor spiritual Samsara pasca fusi. Faktanya, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Tower of Eternity, milik Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux. Halasi multiwarna semakin intensif dengan Cahaya di tengahnya, menyebabkan kulitnya yang gelap untuk memulihkan kilau aslinya. Yang mengejutkannya,
Chair menemukan bahwa inderanya yang hilang tiba-tiba pulih. Dia bukan satu-satunya yang mengalami perasaan seperti ini. Meskipun pusat cahaya multiwarna ini adalah dia, rekan-rekannya yang lain langsung terkena cahaya itu, termasuk Long Hao Shen yang tergeletak di tanah yang juga dibersihkan oleh cahaya multiwarna ini. Rekan satu tim lainnya yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan dari luka-luka mereka. Hal yang sama terjadi bahkan untuk kekuatan vital Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan yang hilang. Cahaya ini benar-benar melampaui keajaiban, tidak ada mantra penyembuhan terlarang yang bisa dibandingkan dengan kekuatan unsur kemurnian tak tertandingi itu. Saat ini, semua orang bisa merasakan dewa elemen api, air, angin, bumi, cahaya, dan kegelapan turun dan bergabung dengan kekuatan mereka untuk menyembuhkan luka seluruh kelompok. Chair secara bertahap merasakan kilasan pemahaman memenuhi dirinya. Benar, semua ujian yang harus mereka tanggung sangat menantang, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melewatinya. The Eternal Melody tidak memberi mereka bantuan apapun, dan beberapa dari mereka nyaris terbunuh selama persidangan. Tapi ini pada akhirnya adalah cobaan, bukan pertempuran sampai mati. Tidak peduli orang kejam seperti apa Holy Necromancer Elux, dia telah meninggalkan tempat ini demi memilih penerus untuk mewarisi kekuatan besarnya, dan bukan untuk menyebabkan kehancuran. Jadi, setelah semua orang melewati percobaan ke-6 ini, semuanya tampak berakhir, itulah sebabnya menara keabadian menyebabkan cahaya pemulihan 6 elemen yang kuat ini turun, membantu mereka untuk pulih dari luka mereka dan mengisi kembali energi mereka. Elux tidak akan menginginkan murid yang benar-benar memar, apalagi yang terluka tidak dapat disembuhkan. Yang pertama untuk pulih adalah Lin Xin, Han Yu, Yang Wenzhao dan Duan Yi yang telah meninggalkan semua energi spiritual mereka untuk Chair, dan bahkan memiliki beberapa kerusakan di saluran mereka karena itu. Tetapi mereka membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk pulih sepenuhnya, dengan kapasitas energi spiritual bahkan di atas puncak aslinya. Ini karena pengembangan kemampuan mereka melalui pertempuran yang tak henti-hentinya. Yang berikutnya adalah Chen Yinger, yang wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Berhasil bangun di bawah bantuan Yang Wenzhao, dia merasakan kekuatannya yang terkuras kembali perlahan, dan setengah jam kemudian, dia mendapat kejutan yang menyenangkan untuk mengetahui tentang pemulihan totalnya. Betapa anehnya, tepat setelah pulih sepenuhnya, pancaran warna-warni itu mulai menghindarinya dan berhenti berintegrasi. Saat ini, derajat yang berbeda dari luka orang lain terlihat. Sima Xian, Wang Yuanyuan, dan Zhang Fangfang sudah direndam dalam cahaya selama tidak kurang dari 1 jam, dan itu hampir sama untuk Chair Zhao. Dan, cahaya warna-warni itu dipertahankan seolah-olah tidak ada batasnya. Setelah 1 jam berlalu, Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan membuka mata mereka secara bersamaan, dipenuhi dengan kegembiraan karena kekuatan vital mereka telah pulih sepenuhnya. Bukan karena luka Wang Yuanyuan tidak separah Sima Xian, pada kenyataannya, dia telah mengorbankan hidupnya pada waktu itu, dan pada awalnya seharusnya mati, tetapi Zhang Fangfang ada di sana untuk berbagi reaksinya, juga sebagai menawarkan setengah dari kekuatan vitalnya padanya. Pemulihan Sima Xian membutuhkan waktu hampir 4 jam. Saat dia meraba-raba kepalanya yang botak sambil berdiri, semua orang tidak bisa tidak bersorak untuknya. Itu adalah perasaan selesai dengan masa-masa sulit. Perjuangan dan pengorbanan mereka terbayar, dan semakin parah luka mereka, semakin banyak yang mereka peroleh dari cobaan menara keabadian. Misalnya, spiritual internal Sima Xian telah langsung melonjak ke peringkat ke-8 dari langkah ke-7, mendekati langkah ke-8. Hal yang sama berlaku untuk Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang, tetapi karena mereka awalnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, peningkatan mereka tidak sebesar Sima Xian. Yang lain juga sedikit banyak meningkat. Sorakan mereka tidak berlangsung lama sebelum menjadi normal, karena cahaya warna-warni itu tidak hilang setelah mereka sembuh. Cahaya itu masih ada, tampaknya hanya berkumpul pada keduanya, Long Hao Shen dan Chair. Apa hal yang aneh untuk dilihat, Long Hao Shen jelas sudah mati, namun cahaya warna-warni terus mengalir keluar di dalam tubuhnya. Dan hal yang sama berlaku untuk Chair, mereka berdua telah menjadi inti dari lingkaran warna-warni ini. Apakah bos akan bangkit seperti itu? Lin Xin mengajukan pertanyaan dengan sedikit harapan. Han Yu diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Lagi pula, bos sudah mati. Lihat, luka di dadanya tidak menunjukkan jejak pemulihan.
Kekuatan Kaisar Dewa Iblis sangat menakutkan, luka itu tidak mungkin diobati, apalagi untuk membangkitkannya. Sepertinya kita harus menuju lantai 7 menara keabadian. Tapi di mana lantai 7? Cair telah melewati lantai 6, tapi kenapa tidak ada jalan menuju lantai 7 yang muncul? Chen Yinger bertanya dengan tidak mengerti. Zhang Fangfang menjawab, untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Mungkin akan keluar dengan sendirinya setelah lampu warna-warni ini padam. Wang Yuan berkomentar dengan sedikit khawatir, semoga mereka bisa melakukannya dengan cepat. Bos hanya bisa bertahan selama 7 hari, dan itu belum termasuk waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkannya kembali. Kami sudah menghabiskan 2 hari, jadi kami hanya punya 5 hari lagi. Sima Xian berkomentar, itu sudah cukup bagus. Kami memiliki 5 hari tersisa, mereka tidak mungkin terus menyerap cahaya ini untuk waktu yang lama. Waktu berlalu, menit demi menit. 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 12 jam. Ketika tidak kurang dari 12 jam telah berlalu, kelompok itu mulai gelisah. Berapa lama lagi ini akan bertahan? Tapi benar karena ini, mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi Cair. Setelah masing-masing pulih sepenuhnya, asimilasi cahaya warna-warni segera berhenti. Long Haoshen yang sudah meninggal, Cair pasti berhasil kembali hidup-hidup setelah pertempuran ini, namun cahaya warna-warni ini merendamnya selama 12 jam, yang bahkan tidak cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Dari sini orang bisa melihat teror serangan balik dari 7 seni dewa kematian. Saat semua orang mulai semakin khawatir, cahaya warna-warni di langit tiba-tiba meredup, menghilang perlahan. Cair membuka kedua matanya saat pancaran warna-warni ini menghilang dari pandangan. Cair, semua orang segera bergegas ke arahnya dalam kegembiraan. Sima mengambil mayat Long Haoshen di tangannya sebelum berlari untuk bergabung dengan sisi Cair. Chen Yinger meraih lengan Cair, dengan penuh perhatian memperhatikan wajahnya, bagaimana kabarmu, Cair? Jadi serangan balik dari 7 seni dewa kematianmu adalah... Cair menunjukkan senyum tipis, saya tidak berharap reaksi saya benar-benar menghilang. Tampaknya dilawan oleh kemampuan menara keabadian ini. Itu hebat, Chen Yinger segera berteriak kegirangan. Mereka semua tahu bahwa setelah mencapai ke-6 dari 7 seni dewa kematian, serangan balik Cair sangat mungkin bertahan selama beberapa tahun, dan beberapa bagian dari dirinya mungkin tidak akan pernah pulih lagi. Saat semua orang basah kuyup dalam kegembiraan, dada Cair tiba-tiba menyala. Fenomena ini tidak sama dengan pancaran warna-warni sebelumnya, melalui pakaian Cair, liontin berbentuk tengkorak mulai mengeluarkan suara. Kalung yang mengikatnya menghilang di tengah cahaya yang cemerlang. Tengkorak emas itu perlahan melayang di atas kepala Cair, mata kecilnya tiba-tiba menyala. 2 api emas kecil tapi sangat cemerlang berdenyut. Tiba-tiba, 2 lampu di dalam matanya melesat seperti 2 jarum menuju ujung lantai 6. Di mana-mana cahaya keemasan lewat, lantai 6 yang awalnya tampak kabur menyala, dan di ujungnya, patung Elux lainnya mulai terlihat. Patung ini seluruhnya berwarna emas, dengan hanya bagian jantung yang berwarna hitam. Dari sudut pandang kelompok, api hitam tampak naik di atasnya. Tubuh yang cemerlang, bahkan dengan hati yang mati basah oleh kegelapan. Mungkin ini adalah penggambaran yang paling benar dari slumbering calamity Elux. Dibandingkan dengan patung lantai 5, yang satu ini sedikit memberikan kesan yang jauh lebih menyedihkan. Sinar yang ditembakkan dari mata tengkorak emas yang berasal dari Eternal Melody masuk ke mata patung bencana tidur ini, dan segera, nyala api emas yang intens menyala sebagai hasilnya, karena seluruh lantai 6 terbakar. Dari luar, sebuah pilar tampak terbentuk dari nyala api keemasan yang intens ini. Energi kematian yang awalnya telah dibersihkan Cair di sana tiba-tiba menjadi kaya, dan di tengah-tengah energi kematian yang intens muncul banyak roh yang telah meninggal yang dipenuhi dengan perasaan negatif. Dalam lingkungan seperti itu, energi cahaya yang sangat kaya muncul. Saat ini, konsentrasi esensi cahaya di lantai 6 menara keabadian ini bahkan melebihi perisai siput surgawi matahari dan bulan pada saat mereka menemukannya di rawa kesuraman. Hanya saja, meskipun esensi cahayanya sangat besar dan kaya, itu dipenuhi dengan sedikit kedengkian, sama sekali tidak seperti perasaan damai yang awalnya digunakan oleh perisai siput surgawi. Sepasang pilar besar terbakar, seluruh lantai 6 menjadi sepenuhnya diterangi. Halasi emas intens menyebar di langit,
dan energi cahaya itu terus tumbuh dalam intensitas, memberikan kelompok cair perasaan basah kuyup di danau esensi cahaya. Menghitung Simasian, total 5 pengguna ringan hadir. Tapi mereka tidak berani menyerap sedikit pun dari esensi cahaya yang kaya ini. Esensi cahaya ini meresap ke dalam energi kematian yang luas, memberi mereka perasaan penolakan yang kuat tanpa disadari. Hanya cair yang mempertahankan ekspresi alami. Sebagai yang dipilih oleh Dewa Kematian, energi spektral dan kematian di sekitar tubuhnya hanya perlu beberapa saat sebelum menyebar. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari keempat arah. Itu adalah semacam transmisi jiwa, yang cair akan dapat mendengar bahkan setelah kehilangan keenam inderanya. Selamat datang di lantai 6 Menara Keabadian. Fakta bahwa Anda berhasil di sini membuktikan bahwa Anda cukup kuat untuk berhasil bagi saya. Injak tangga terakhir ini, aku akan menunggumu di lantai 7. Anda hanya perlu bertemu muka dengan saya dan saya akan menjadikan Anda murid saya. Kalau tidak, tidak akan ada hubungan antara kita berdua. Suara tua itu tidak membawa getaran emosional. Jika Long Haoshen masih hidup, dia pasti bisa memberitahu semua orang bahwa suara ini persis sama dengan yang dia dengar pertama kali dia melangkah ke Menara Keabadian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu tidak ramah saat itu, dan malah terdengar sangat dingin.